Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam kama kataba alal ladzina min qablina la'allana nattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Termasuk kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati kembali datangnya bulan Ramadan, yang insya Allah saat ini sudah sampai pada hari yang ke-10 dari bulan Ramadan itu. Walaupun pada Ramadan tahun ini ada sesuatu yang berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, di mana memang sejak pertengahan Maret kemarin bangsa kita terkena pandemi global, yakni adanya virus corona yang berawal dari salah satu daerah di negeri Cina yang bernama Wuhan, yang di sana ribuan nyawa melayang, dan akhirnya sampai kemudian virus ini menjadi pandemi global yang hampir tersebar di 200 negara di belahan dunia ini. Oleh karenanya, tentu suasana dan nuansa Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang ketika dalam keadaan normal. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh pun kita berada dalam situasi yang seperti ini dikala mungkin banyak saudara-saudara kita yang kemudian hatinya menjadi galau, hatinya menjadi tidak tenang, hatinya menjadi tidak tentram, dihantui dengan perasaan takut kalau terkena virus yang berlebih-lebihan, atau mungkin juga dihantui dengan perasaan-perasaan yang bosan karena tinggal di rumah, kemudian dengan aktivitas-aktivitas yang seperti itu. Maka sebagai orang yang beriman, di dalam mengatasi kebosanan, mengatasi rasa takut dan hati yang galau seperti ini, tentu ada resep, ada obat hati yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sehingga bagi orang yang beriman, justru situasi yang seperti ini akan bisa ia manfaatkan untuk melakukan sebuah proses percepatan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati ini supaya tetap tenang, hati ini supaya tetap di dalam kepasrahan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, obat hati tersebut tentunya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang bi dzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dan ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ini resep yang pertama dan yang utama. Artinya ketika kita itu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, maka di sana pasti akan ada solusi dan jalan keluar. Akan ada ketenangan hati. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikir dengan lisan kita, dengan memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah yang ini kita sambungkan dengan hati kita untuk senantiasa menyambungkan, connect hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan ada ketentraman, dan itulah obat hati yang akan bisa menenangkan jiwa kita. Yang kedua, obat hati adalah dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini yang dikatakan sebagai syahrul Quran, maka membaca Al-Quran akan bisa menjadi penenang jiwa, obat bagi hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan Al-Quran yang akan bisa menjadi syifa, obat bagi orang-orang yang beriman. Obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifa'un ay syifa'un lima fis sudur. Obat yang dimaksud adalah obat penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit yang tadi saya sampaikan, apakah itu galau, apakah itu ketakutan yang berlebihan, dengan membaca Al-Quran, ini akan bisa terobati. Lebih-lebih pahala membaca Al-Quran luar biasa. Lebih-lebih itu kita lakukan di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW menyatakan, man qara'a min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya akan ada pahala kebaikan. Wal hasanat bi asri amsalihah, dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi satu huruf dinilai dengan 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Maka salah satu obat penenang hati, penentram jiwa di bulan Ramadan ini adalah mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Qiraatul Quran bitadabburil makna. Kita baca Al-Quran dengan penghayatan maknanya, dengan menghayati, memahami, dan mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu, maka itu akan menjadi obat penyakit hati. Yang ketiga adalah dengan memperbanyak muraqabah atau pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amaliyah-amaliyah ibadah. Terutama di bulan Ramadan ini, walaupun kita mungkin tidak bisa mendatangi masjid untuk melakukan sholat tarawih berjamaah, bahkan sholat Jumat berjamaah, tapi yakinlah bahwa dalam situasi yang darurat seperti ini, ibadah dari rumah pun tidak kalah nilainya dan tidak akan berkurang keutamaannya, karena memang ini sudah merupakan situasi yang darurat. Dan para ulama kita sudah menfatwakan dalam rangka menjaga persebaran virus ini, maka hendaknya beribadah di rumah. Dan ini ada hikmahnya, yang mungkin kemarin kita yang dalam keluarga itu dengan aktivitasnya masing-masing jarang ketemu dan berkumpul. Dalam situasi seperti ini, keluarga besar kita akan lebih sering berkumpul. Kita sholat tarawih di rumah, kita baca Quran di rumah, sehingga rumah kita pun
akan tersinari. Sebagaimana Rasulullah bersabda, nawiru buyutakum, sinarilah rumahmu bis-shalah wa qiraatil Qur'an, dengan sholat dan membaca Al-Quran. Yang terakhir, supaya hati kita tidak galau, tidak kemudian ketakutan yang berlebihan, caranya atau resepnya adalah janganlah kita banyak mengadu kepada manusia. Janganlah kita kemudian menjadikan permasalahan kita ini sebagai status dalam WA kita, itu diketahui banyak orang. Ini justru akan menyebabkan kita itu menjadi menderita. Lebih-lebih membaca berita yang tidak jelas sumbernya dari mana, kemudian kita takut dengan berita itu. Maka dengan demikian, di dalam situasi yang seperti ini, marilah kita kurangi untuk membaca berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Lebih baik kita, seperti yang saya sampaikan tadi, memperbanyak membaca Al-Quran yang isinya adalah petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 4 resep ini bisa kita jadikan sebagai bekal kita untuk menenteramkan hati kita, untuk menjaga diri kita supaya tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan amaliah-amaliah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sisa-sisa Ramadan yang akan kita lalui bisa kita tuntaskan, sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari puasa itu sendiri. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal lindungi kita semuanya, awal lindungi keluarga kita, sehingga nanti kita akan bisa senantiasa berada di dalam kebaikan. Demikian yang bisa kami haturkan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa huwa iyyakum ajmain. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.